Halo sahabat, terima kasih telah mengklik channel ini, channel yang membahas tentang geopolitik, kemanusiaan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dunia dengan segala intriknya yang menggelitik. Kali ini kita akan membahas tentang kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di kawasan Timur Tengah versi dunia polos. Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan militer di seluruh dunia. Bahkan, banyak negara muslim di dunia juga menjadi tempat pangkalan militer Amerika. Itu tidak lepas karena banyak negara muslim beraliansi dengan Washington. Pangkalan militer itu sebagai simbol kedekatan negara muslim tersebut dengan Amerika. Bagi negara yang ditempati pangkalan militer Amerika, itu bisa menjadi simbol kedekatan dengan Amerika. Itu juga menjadi jaminan keamanan dan pertahanan dari invasi musuh. Selain itu, mereka juga bisa belajar dan bekerja sama lebih erat dalam pertahanan dan militer. Dengan meningkatnya perang Israel-Hamas, Amerika Serikat berisiko terlibat dalam konflik yang lebih besar yang dapat melibatkan lebih dari 40.000 personel militer Amerika yang berbasis di seluruh wilayah tersebut. Mengapa hal ini penting? Pasukan Amerika dan kontraktor militer di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran dalam lebih dari selusin serangan oleh kelompok milisi yang didukung Iran sejak serangan mendadak Hamas terhadap warga sipil dan tentara Israel pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pada 31 Januari 2020 yang lalu, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam, Hasibullah Satrawi, berpendapat bahwa kawasan Timur Tengah adalah negara-negara yang kaya akan sumber daya namun yang rawan konflik disebabkan banyaknya kepentingan yang di belakangnya serta perpecahan di internal negara bersangkutan. Kondisi ini dinilai Hasibullah bisa mempengaruhi dan membebani negara global, sehingga dibutuhkan langkah perdamaian dunia, ungkapnya. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa kepentingan utama Amerika di kawasan Timur Tengah adalah untuk menjamin akses minyak serta bisa menguasai pangsa pasar penjualan alat tempur di kawasan tersebut dengan nilai miliaran dolar. Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah memperingatkan prospek peningkatan serangan yang signifikan terhadap pasukan dan rakyat kami di seluruh kawasan. Yang tersirat, serangan-serangan tersebut, serta perang yang lebih luas, dapat membalikan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bagian dari poros strategis menuju Pasifik. Berikut pasukan dan kontraktor Amerika Serikat di Timur Tengah. Perkiraan jumlah menurut data terbaru yang tersedia pada Oktober 2023. Mari kita lihat beberapa negara yang terdapat pangkalan militer Amerika yang mempunyai kekuatan jumlah personil dari yang terbanyak. Selain itu akan disipkan pula beberapa perkembangan situasi sampai saat ini yang sempat admin tampilkan yang diambil dari beberapa sumber berita. Irak. Departemen Pertahanan belum mengungkapkan secara terbuka berapa jumlah pasti tentara yang berada di Irak, namun dikatakan pada tahun 2021 bahwa jumlah personel turun menjadi 2.500. Para pejabat Amerika Serikat dan Irak pada bulan Juli 2021 sepakat untuk mengalihkan kehadiran militer Amerika di negara tersebut ke peran penasihat non-tempur, yang menandai berakhirnya secara resmi misi tempur Amerika di sana. Tentara sekarang melatih dan memberi nasihat kepada angkatan bersenjata Irak dan memberikan informasi intelijen dalam perjuangan mereka melawan ISIS. Sebagai negara yang pernah diserbu Amerika, Washington juga menempatkan militernya di negara tersebut. Pada tahun 2014, kemajuan ISIS dari Suriah ke provinsi barat Irak mendorong Amerika Serikat untuk campur tangan lagi di Irak. Pada Januari 2019, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebutkan jumlah pasukan Amerika di Irak sekitar 5.000. Pangkalan Udara Ain al-Assad, yang menampung pasukan Amerika Serikat, adalah salah satu pangkalan militer terbesar dan tertua di Irak.
Pangkalan militer lain di Erbil juga menjadi sasaran Iran pada Rabu pagi, 17 Januari 2024, yang lalu. Menampung pasukan Amerika, terletak di wilayah semi-otonom Kurdi di Irak, dijalankan oleh pemerintah daerah Kurdistan, yang merupakan sekutu kuat Amerika Serikat. Cadangan minyak mereka mencapai 107,8 miliar barel. Gazprom menjadi BUMN perusahaan minyak dan gas terkemuka di negara tersebut. Diakui oleh para mantan jenderal Amerika, minyak merupakan tujuan utama perang Irak. Tentunya, perang itu karena minyak. Kita tak bisa membantahnya, kata pensiunan Jenderal John Abizaid, mantan kepada Komando dan Operasi Militer di Irak pada 2007, dilansir CNN. I'm also human. I was scared, yeah. Republik Turki. Salam bahasa Turki disebut Türkiye Cumhuriyeti. Amerika Serikat memiliki lebih dari 1.000 tentara di Turki, anggota NATO, terutama di pangkalan udara dekat kota Adana dan pangkalan udara dekat Izmir. Sama seperti Saudi, ketika hubungan diplomasi Amerika dan Turki turun naik dan panas dingin, kedua negara juga saling membutuhkan. Pangkalan udara Incirlik digunakan oleh Angkatan Udara Amerika, menampung sekitar 5.000 penerbang. Senjata nuklir taktis disimpan di pangkalan. Di antaranya adalah hingga 50 bom nuklir B-61. Negara ketiga dengan ekspor terbesar yakni Turki, dengan akumulasi nilai 234 miliar dolar Amerika. Sedikit berbeda dengan dua negara teratas, barang unggulan yang diekspor Turki adalah mobil senilai 10 miliar dolar Amerika. Lalu ada perhiasan, 6,8 miliar dolar Amerika, dan minyak olahan, 6,53 miliar dolar Amerika. Republik Suriah. Disebut juga Republik Arab Suriah atau Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah Asriyah. Sekitar 900 tentara berada di Suriah untuk melakukan operasi kontra-terorisme melawan ISIS. Sekitar 100 dari mereka mendukung Tentara Pembebasan Suriah, sebuah koalisi milisi oposisi dalam perang saudara Suriah yang sedang berlangsung. Pada Oktober 2019, pemerintahan Trump melakukan pembalikan sebagian dari perintahnya untuk menarik 1.000 tentara dari Suriah. Alih-alih mengonfirmasi misi baru yang didedikasikan untuk menjaga ladang minyak dan gas serta infrastruktur di Suriah Timur dari serangan ISIS. Amerika Serikat secara bersamaan mengalihkan lebih banyak sumber daya ke selatan dan timur ke kegubernuran Deir ez-Zor yang kaya minyak. Ketika digabungkan dengan garnisun Amerika di Altang, jumlah pasukan kontingensi meningkat menjadi 800-900 personel yang fleksibel. Tapi mereka hadir di Suriah bertentangan dengan keinginan pemerintah di Damaskus. Seperti diungkapkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada November 2019 bahwa pasukan Amerika harus mengamankan ladang minyak di Suriah Timur. Pasukan Amerika yang bertahan di Suriah hanya untuk minyak. Amerika Serikat menginginkan minyak, ungkap Trump saat itu. Berbagai kontrak eksplorasi minyak juga jatuh ke perusahaan Amerika Serikat.
Misalnya pada Juli 2020, pemerintahan otonomi Suriah Timur dan Utara sepakat menandatangani kontrak kepada perusahaan Amerika Delta Crescent Energy untuk memproduksi minyak di kawasan tersebut. Jadi, dalih Amerika Serikat untuk menyerang Suriah karena alasan untuk menghancurkan ISIS dan Al-Qaeda hanya alasan yang dikemukakan ke publik, tetapi faktor perebutan ladang minyak juga menjadi motivasi utamanya. Negara Oman. Lebih tepatnya disebut Kesultanan Oman. Atau dalam bahasa Arab disebut Salanat Ada beberapa ratus tentara yang ditempatkan di Oman, terutama dari Angkatan Udara. Negara ini mengizinkan Angkatan Udara untuk melakukan ribuan penerbangan dan ratusan pendaratan setiap tahunnya, sementara kapal-kapal Amerika Serikat mampu melakukan 80 kunjungan pelabuhan setiap tahunnya. Akses pelabuhan diperluas pada tahun 2019. Awal tahun ini, Amerika Serikat memindahkan kapal perusak dan jet tempur tambahan ke dekat Oman sebagai tanggapan atas penyitaan kapal dagang Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz dan Teluk Oman. Oman dikenal sebagai aliansi utama Amerika Serikat. Pangkalan Udara Umraik di Kegubernuran Dhofar menampung Angkatan Udara Amerika. Negara Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Menat Yisrael. Atau dalam bahasa Arab disebut Daulat Israel. Tidak jelas berapa banyak tentara Amerika Serikat yang bermarkas di Israel, namun Amerika memiliki setidaknya satu pangkalan militer di negara tersebut. Pangkalan rahasia tersebut, dengan nama kode Situs 512, diyakini menampung sistem pengawasan radar yang dapat mendeteksi dan melacak ancaman rudal balistik terhadap Amerika Serikat. Puluhan tentara Amerika tinggal dan bekerja di pangkalan baru, yang berlokasi di areal Sekolah Divisi Pertahanan Udara milik Angkatan Udara Israel di Negev, Israel Selatan.
Sebagai negara kesayangan Amerika, apapun yang diminta pasti akan segera diwujudkan, atau minimal diusahakan keberadaannya, antara lain seperti pengadaan bom GBU-57, atau bom Massive Ordnance Penetrator atau disebut juga sebagai bom bunker booster. Pembelian pesawat siluman F-35, sebanyak 25 pesawat untuk melengkapi skuadron ketiganya senilai $3 miliar sekitar bulan Juli 2023 dan pengadaan tersebut didanai oleh paket bantuan pertahanan Amerika Serikat sendiri. Amerika juga hibahkan 33 pesawat F-35 lagi ke Zionis Israel. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The New York Times, rezim Benyamin Netanyahu meminta dana militer darurat sebesar 10 miliar US dolar, atau setara dengan 152,2 triliun rupiah. Dikutip dari Anadolu Agency via Antara. Dalam perjanjian Amerika dan Israel, laporan Hebrew Channel 12 pada Kamis 25 Januari 2024, tersebut termasuk pasokan bagi militer Israel berupa pesawat tempur F-35 dan F-15 serta helikopter Apache dalam jumlah besar. Admin rasa terlalu banyak untuk disebutkan pada satu negara ini, betapa mendelikannya segala intrik politik dalam dunia ini. Dan kita semua akan semakin tahu, siapa sebenarnya dalang dari semua kekacauan di muka bumi ini, dan siapa pula yang sering berteriak demi demokrasi, demi hak asasi manusia, demi perdamaian tapi pada kenyataannya menjadi makhluk atau kaum yang munafik, di mana ada konflik, disitulah ada bisnis dan keuntungan politik yang bisa didapat. Silahkan para sahabat tebak sendiri siapa sebenarnya yang menjadi biang kerok kekacauan di dunia selama ini. Sahabat dunia polos, jangan lupa untuk support channel ini dengan like dan subscribe-nya, agar admin bisa menyajikan info yang lebih bermanfaat lagi bagi pengetahuan sahabat semuanya.